Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan sebuah ilmu tentang bagaimana kita memagari diri kita sendiri, ilmu memagari pekarangan kita, ilmu memagari sesuatu yang takut pekarangan atau tempat itu diganggu oleh orang lain atau diganggu oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Sahabat-sahabat pemirsa, apa yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Ad-Dairobi Al-Kabir, di mana kitab ini adalah karangan dari Syekh Ahmad Ad-Dairobi yang sangat masyhur di kalangan para pengamal ilmu hikmah. Sahabat-sahabat pemirsa, bukankah kita melihat orang-orang terdahulu sering pekarangannya tidak ada pagar, kandang sapi atau ternaknya tidak ada pagar, namun pada waktu itu tidak ada sesuatu yang jelek yang terjadi, tidak pernah terjadi pencurian, tidak pernah ada sesuatu yang buruk. Bahkan ketika ada orang memaksakan diri untuk mengambil milik mereka, ternyata mereka tidak menemukan pintu dan tidak bisa masuk. Ataupun ketika mereka menggunakan ilmu, mereka bisa masuk, tapi mereka tidak akan pernah bisa keluar sampai ketemu dengan pemilik pekarangan tersebut. Ilmu ini ada di kitab Ad-Dairobi Al-Kabir, halaman, kalau kitabnya sama, yaitu halaman ke-78. Halaman ke-78, yaitu pada bab Al-Isrun fima yata'allaku bis safari fil barri wal bahri wal amni fihi wal ruju'i bis salamati. Jadi kalau babnya itu pasti sama, tapi halamannya kalau sahabat-sahabat sekalian mempunyai kitabnya belum tentu sama, karena ketika berbeda tahun cetak biasanya itu ada perbedaan. Mari kita mulai apa yang akan saya sampaikan ini. Wa mimma yanfa'u lil amni minal lususi fil mawadi'i al-mukhifati, yaitu sesuatu yang memberikan manfaat keamanan dari pencuri di tempat-tempat yang sangat ditakuti. Bahkan ini bisa dari begal. Jadi maruwi an ba'dis sholihin, dari sesuatu yang telah diriwayatkan oleh sebagian orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmu hikmah, annahu qolah, sebagian orang-orang solihin itu menyampaikan, man khofa fi safarihi, barang siapa yang takut dengan bepergiannya. Jadi ketika ingin bepergian tapi ada perasaan khawatir, ada perasaan was-was, terus hadorihi, atau di tempat tinggalnya, di rumahnya, di pekarangannya, atau mengkhawatirkan pekarangannya, ada perasaan was-was, ada perasaan takut. Jika seperti itu, jadi yang ditakuti itu dari apa? Minal lusus, baik dari pencuri, au kito itorik, atau dari begal, au wairihim, atau dari selain keduanya. Yang penting ada perasaan takut, khawatir. Jika terjadi seperti itu, maka orang tadi hendaknya falyuhawwitu nafsahu bihadhil ayat, hendaknya dia membaca ayat ini, wa huwa ayyakifa wa yatawajjah, maka caranya hendaklah dia keluar di luar atap atau di luar di luar yang di pekarangan atau di jalan yang terbebas dari halangan ke atas, jadi bisa melihat langit secara langsung, yang tidak ada yang tidak ada yang menghalangi. Apa yang harus dilakukan? Maka orang tersebut itu
hendaknya wa yaqulu berdoa dengan bunyi doa a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim summum bukmun umyum fahum la la la. Jadi lanya dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan ini pagarnya waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la la la. Lanya juga 3 kali. Terus disambung dengan ketika selesai menghadap ke barat membaca itu, maka dilanjutkan dengan membaca ke sebelah kiri. Wa yaqulu an yasarihi, jadi sebelah kiri. Kalau di Indonesia karena arah kiblat itu di barat, setelah menghadap ke barat maka menghadap ke selatan, yaitu arah kiri. Apa yang harus dibaca atau apa doanya yang harus dibaca? Maka yang harus dibaca ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum al tamfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu. Jadi ini yang dibaca. Kemudian famfudhu la la la. Jadi la-nya 3 kali. Sampai di situ, jangan dilanjutkan ayatnya. Wa aidon yaktubu bi asabihi fil hawa. Kemudian dia menulis dengan cara isyarah menggunakan jari tangannya, jadi menggunakan telunjuk tangan menulisnya. Yang harus ditulis fil hawa, yaitu di hawa, di atas. Jadi sahabat-sahabat sekalian akan menulis menggunakan telunjuk tangannya. Yang harus ditulis yaitu fi jihatil kiblati, jadi di hawa di arah barat. Jadi di hawa di arah barat. Yaitu yang ditulis qauluhul haq. Jadi al-haqqu. Jadi ditulis al-haqqu. Walahul mulku. Jadi ditulis walahul mulku. Wabil haqqi. Jadi ditulis juga wabil haqqi. Anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi ini yang harus ditulis. Jadi sahabat-sahabat orang terdahulu seperti itu. Jadi sebelum mereka tidur, maka dia melakukan pagar gaib seperti tadi, kemudian di hawa menulis. Maka jika ini dilakukan sahabat-sahabat sekalian, maka insya Allah pekarangan sahabat-sahabat, sahabat dalam bepergian, sahabat dalam tinggal di rumah, maka oleh Allah akan dijaga dari sesuatu yang tidak diinginkan, terutama dari pencuri, dari begal, dari orang-orang yang hendak mencelakakan sahabat-sahabat, sehingga sahabat-sahabat sekalian bepergian, tidur di rumah, selalu dalam keadaan aman. Caranya ya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi ingat dalam melaksanakan amalan ini, hendaklah sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan suci, baik dari tempat yang waktu membaca atau dari pakaian, terutama masalah suci secara zahir batin, yaitu pada waktu menulisnya sahabat-sahabat mempunyai wudhu, hatinya tidak berpikir yang negatif. Maka dengan demikian insya Allah sahabat-sahabat sekalian akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.